untukmu. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, cek kesiapan dulu. Mbak Tripa, ada? Mbak Tripa. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Oh ya. Mbak Pinkan, ada? Ada, Pak. Oke, Mbak Fani Cahya, ada? Ada, Pak. Oke, Mbak Rina Risnawati. Enten, Pak. Enten. Mbak Jumiatun. Mbak Jum. Halo, Mbak Jum. Mbak Jum. Oke, Mbak Jum. Mbak Jum teng pasar, Pak. Oh iya, kan pasar Merapat iki. Mbak Jum pasar yang ngendi ya? Nggih, berapa? Oh, Merapat paling. Iya rame iki, lagi Yahmen iki. Oke, Mbak Putri. Ada? Mbak Putri. Apa nang pasar iki? Oke, next Mbak Anissa. Mbak Anissa, ada? Halo, Mbak Anissa. Oke, kok kayaknya aku dewe ning kene ya. Halo. Belenin nih. Mbak Tripa, ada? Ada, Pak. Ada Mbak Pinkan. Ada, Pak. Ada Mbak Fani. Ada, Pak. Ada Mbak Rina. Ada, Pak. Oke, ya sekitae wong papat kuwi tok liyane ra ono ya. Oke, baik kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, semoga Pagi, Pak. ya, semoga hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan. Yang di rumah juga kita doakan semuanya baik-baik saja. Amin. Yang tidak mengikuti meeting, kita doakan segera untuk mengikuti meeting. Terus yang ada di meeting tapi tidak bisa menjawab panggilan, kita doakan segera menjawab. Iya, Pak. Oh, Mbak Anissa wis enak iki. Tadi ki sinyalnya macet-macet, Pak. Oh. Suarane jenengan maksudnya. Sekarang enggak Sekarang kan? Mboten. Berarti nak macet-macet itu kan ya tempatmu, Mbak. Tapi punyaku ana sinyal, Lek, Pak. Lah, nyatanya yang lain enggak merasa macet-macet iki. Oh, mungkin iya tadi. Sekarang wis normal, Pak. Mosok tower loro macet-macet kan ra mungkin ya. Iya, Pak. Oke, ini Mbak Sat sambil presentasi. Layarnya terlihat di sana ya. Terlihat. Oke, yang masuk dalam meeting ini yang sudah mendapatkan nilai semua di akunnya ya. Berarti sudah bisa melihat materi ini ya. Sudah, Pak. Ya, oke. Ini kita ulangi. Baik, nanti bisa sambil dibuka kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita masuk materi limit fungsi. Nah, bagi kalian yang mungkin tadi malam atau kemarin sudah membaca-baca sekilas tentang limit fungsi,
Yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai pengertian limit fungsi. Terus yang kedua mengenai sifat-sifat limit fungsi. Nah, kalau dulu ketika pas SMA, katanya ini materi yang paling mudah dari semua materi yang ada. Nah, nanti kita coba buktikan apakah benar, gitu ya. Oke, kita next. Nah, untuk pengertian limit fungsi, pernahkah kalian mencoba menghitung kecepatan dan percepatan yang dialami sebuah mobil? Saya rasa tidak pernah ya. Oke, limit fungsi itu sendiri, pengertiannya, nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya gini. Oke, kita punya fungsi ini ya. Nah, oke, bentar. Nah, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Ini kelihatan nggak ya? Atau saya perbesar dulu? Perbesar sedikit, Pak. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, kalau udah ngeblur, tak perbesar ya. Oke, segini cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Nah, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Nah, kalau x-nya ini kita ganti dengan angka 2, oke kita coba ya. Berarti kan 2 kuadrat kurangi 4 dibagi 2 kurangi 2, ya enggak? Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 4 ya? 4 dikurangi 4? 4, Pak. 0. Nah, 2 dibagi 2? 1. Enggak, maksudnya 0, 2 dikurangi 2 kan 0. Lah 0 dibagi 0 berapa? 0 dikurangi 2. 0. 0 dibagi 0 berapa? 1. Loh, kan? 1 benar. 0. 0 dibagi 0? 0. Oh, mesti lali mesti kan? Kok? Dulu Pak Seti kalau nggak salah pernah ngasih tahu seperti ini ya. Misal kalau saya punya 1 bagi 0, 0 bagi 1 sama 0 bagi 0. Itu mempunyai hasil yang berbeda ya. Nah, kalau 1 dibagi 0? Ini 0. Tak terhingga. Oh. Kalau 0 dibagi 1? 0. Kalau 0 dibagi 0? 1. Tak terdefinisi. Oh. Tidak terdefinisi. Atau kalau dalam bahasa matematika itu ora tentu. Jadi kalau ada jawaban kok 0/0, makanya harus cari jawaban yang lain. Karena matematika itu kan ilmu pasti. Ya. Oke. Artinya kalau kalian mencari nilai limit, kok jawabannya kok ketemu 0/0, maka kalian harus tahu cara yang lainnya. Ya, lah cara lainnya gimana? Kalau lewat tabel seperti ini, limit itu kan ada limit dari kiri. Limit dari kiri itu berarti kalau limit mendekati 2 ya berarti dari 0, 1, dan seterusnya. Kalau limit dari kanan berarti dari sebelah kanannya. Mulai dari 5, 4, 3, nah sampai yang paling mendekati 2,00001 dan seterusnya. Nah, nilai limit itu
dikatakan ada ketika limit dari kiri dan limit dari kanannya sama. Nah, untuk mengetahui ini berapa kira-kira? Mendekatinya kira-kira berapa? Bilangan antara 3,9999 dan 4,00001 kira-kira bilangannya berapa? Ada yang tahu? Kira-kira bilangan bulat yang mendekati 3,999 sama 4,00001 kira-kira bilangannya berapa? Ya, bilangannya adalah 4. Jadi nilai dari limit ini ya itu sama dengan 4. Nah, terus cara mencarinya gimana? Kalau ini kalian bisa mencari lewat kalkulator aja biar gampang ya. X-nya diganti 1,8. 1,8 kuadrat berarti 3,24 kurangi 4 dan seterusnya. Nanti ketemunya 3,8. Nah, terus dicari terus. Nah, ketemu 4. Nah, cara mencarinya sendiri sebenarnya gampang. Ada 2 cara ya untuk mencari nilai limit ya. Nah, caranya gimana? Oke, ini mungkin langsung ke intinya saja. Kita next dulu. Nah, kalau ada fungsi seperti ini, ya, fungsi ini terdefinisi sebagai 2 bentuk. Yang pertama, fx sama dengan 2x ketika x-nya itu kurang dari atau sama dengan 4. Terus definisi yang kedua, fx itu sama dengan 2x plus 3 ketika x-nya lebih dari 4. Nah, lebih dari 4 itu berapa? Bisa 4,1, 4,2, 4,3, dan seterusnya. Gitu ya. Coba, kalau Pak Sat tanya misal, F2, berarti jawabannya berapa? Kalau kita punya fungsi seperti ini, F2 berarti jawabannya berapa? Halo? 4. 4. Pakai yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas, karena 2 ini itu kurang dari 4, gitu ya. Berarti pakai 2x. 2x. Berarti 2x-nya diganti dengan 2 kali 2, 4. Nah, coba lagi F4. Berarti F4 pakai yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang atas. Ini X kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau X-nya 4 ya pakai yang atas. Berarti sama 2X. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. 8. Oke, satu lagi F10. Berarti pakai atas atau bawah? Bawah. Pakai bawah. Berarti 2X plus 3. 2X-nya diganti 10. Berarti 10 plus 3. 2 kali 10. 20 plus 3. 23. Oke, 23. Oke, yang ini sudah paham dulu ya untuk mendefinisikan sebuah fungsi ya. Nah, suatu limit itu dikatakan ada ketika limit dari kanan dan limit dari kirinya sama. Oke, kita contohkan. Ini Pak Sadapus ya. Oke, bentar ada yang masuk kayaknya. Nah,
Oke, mungkin langsung ke intinya dulu. Biar kalian tahu gambarannya. Oke. Sebenarnya untuk mencari nilai limit itu kita hanya mensubstitusikan nilai X-nya. Contoh, kalau Pak Sat punya soal seperti ini. Limit X mendekati 2 dari 2X. Nah, cara sederhana itu kita cuma perlu mengganti X ini dengan nilai yang mendekati itu. Berarti nilainya 2, X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi limit X mendekati 2 dari 2X itu sama dengan 4. Oke, contoh yang lain. Limit X mendekati 0, misal ya. X kuadrat min 3. Berarti kita tinggal mengganti nilai X ini dengan 0. Nah, berarti 0 kuadrat kurangi 3. Nah, 0 kuadrat berapa? Halo, 0 kuadrat berapa? 0, Pak. Ya, 0. 0 kurangi 3. Berapa? 3. Bisa sih? 0 kurangi 3 berapa? 0 apa 3? Udah piro ya? 0 deh. Ya. 3. Min 3. Bentar, ada yang masuk. Oke, jadi sampai sini ada yang ditanyakan dulu mungkin? Belum ya? Belum. Nah, misal Pak Sat punya seperti ini. Limit X mendekati 4 dari 5. Berarti jawabannya berapa? Oke, caranya tadi kan mengganti X dengan 4. 4. Lah, X-nya ada nggak? Boten. Nah, nggak ada. Berarti jawabannya ya 5 itu sendiri. Oke, jelas? Gampang ya? Masa baru ngono tok, Pak? Gampang kan? Insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, masih gampang. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, lanjut. Kalau Pak Sat punya, tadi kan persamaannya cuma sederhana ya. Nah, sekarang Pak Sat punya limit X mendekati 2 dari X plus 1, X min 1. Berarti caranya gimana? 2. Nah, tinggal ganti 2 kan? Berarti 2 ditambah 1 dibagi 2 kurangi 1. 2 tambah 1. 3. 3. Ini 1. 1. 3 bagi 1. 3. 3. Oke, gampang ya? Oke, sementara masih gampang kan? Nah, oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Kalau Pak Sat punya limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per 2. Sama dengan? Berarti 1 kuadrat, kan gitu, X-nya diganti 1 ya. 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. 1 kuadrat 1. 1 kurangi 1 0. 0 dibagi 2. Tuh, mau piro mau? 0. Ya, 0. Oke. Berarti limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per 2 itu sama dengan 0. Oke, kayaknya ada yang bertanya ini. Oh, enggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, itu masih
yang sederhana. Oke, Pak Sad hapus lagi ya. Nah, kita menuju soal yang tingkatannya lebih di atasnya. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Oke, ini soal yang tadi kan. Berarti caranya tinggal X-nya diganti dengan 2 2. Iya. 2 kuadrat kurangi 4 4. bagi 2 kurangi 2. Ya, dibagi 2 kurangi 2. 2 kuadrat berapa? 4. 4. Ya, 4 dikurangi 4, Harus ngerti. 4 0 ya. 0. 0, 2 kurangi 2, 0. 0. 0 bagi 0 tadi berapa? 1. Tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Deteksi. Apa sih, Pak? Tidak Tidak Terdeteksi. terdefinisi. terdeteksi. Sorry, Pak. Tidak terdefinisi. Oke. Nah, terus berarti kalau gitu nggak ada jawabannya. Gak Nah. tahu. Oke. Nah, kalau kalian mencari nilai limit, kok ketemu 0, kok 0, kok ketemu nilai 0 per 0, kalian harus mencari langkah lanjutnya. Nah, langkah yang lanjutnya apa? Nah, kita sederhanakan bentuk yang di atas. Ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Nah, Pak Sad kasih tahu semua enggak ya? Kasih tahu, Pak. Cara yang pertama itu pemfaktoran. Pemfaktoran. Oke, ini cara yang sebenarnya gampang. Hanya perlu kebiasaan saja. Oke, limit X mendekati 2. Nah, X kuadrat min 4 itu kalau difaktorkan itu X plus 2, X min 2. Nah, kalau yang bawah, X min 2. Nah, namanya pembagian itu kan, ini bisa dicoret kan? Nah, berarti tinggal X plus 2. Nah, X-nya kita tinggal ganti dengan angka 2. Berarti 2 ditambah 2. sama dengan 4. jadi limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2 itu sama dengan Oke, gampang ya. Oke, ada yang ditanyakan? Mboten, yakin? Kok bisa tahu X kuadrat min 4 itu jadi X plus 2, X min 2? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Buatan, Pak. Nah, orang ngerti, orang tak kok. Bingung itu, Pak. Bingung yang itu loh, Pak. Pemfaktoran itu loh. Nggak. Oke, ini namanya ya, ini namanya selisih 2 kuadrat. Tahu ya selisih 2 kuadrat ya? Iya, Itu tahu. pasti hasilnya nanti seperti itu. Contoh, Pak Sad punya X kuadrat min 9. Nah, caranya kalian harus tahu akar dari 9. Akar dari 9 berapa? 3. 3 ya? Nah, berarti ini bisa ditulis X plus 3, X min 3. Jelas? Nah, kalau Pak Sad punya X kuadrat min 100, berarti Tambah 10. 10, X min 10. Oke, jelas ya? Nah, kalau Pak Sad punya X kuadrat plus 25, 5.
Nah, Dulu. oke, ini enggak bisa. Yang bisa itu ketika tandanya Oh. ya, tandanya min. Nih. Kalau tandanya plus enggak bisa. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, Pak Sad hapus. Perlu dicatat nggak ini? Hilang. Oke, kalau perlu dicatat, di screenshot dulu. Sudah ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, itu tadi cara pertama. Lah, terus cara kedua gimana? Oke, ini Pak Sadhaus ya. Nah, tadi soalnya, bentar. Tuh, anak uang meneh deh. Mbak Ratna. Oke, tadi soalnya limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, ini cara kedua. Nah, cara kedua ini, itu nanti ada hubungannya dengan bab 2. Bab 2, yaitu tentang turunan. Ya. Jadi untuk cara yang kedua itu nanti ada kaitannya dengan turunan. Nah, biasanya banyak orang yang menggunakan cara kedua ini karena paling mudah. Nah, oke. Berarti kalian harus tahu dulu turunan ya. Oke, Pak Sad kasih tahu sekilas tentang turunan. Kalau kita punya 2X pangkat 5, kalau diturunkan, ingat ya, namanya turun itu berarti pangkatnya berkurang 1. Turun. Nah, caranya gimana? Pangkat ini kalian kalikan dengan depannya. Oke, paham ya? Berarti cara 2X pangkat 5 diturunkan menjadi 5 dikali 2 X pangkat 4. Karena turun ya. Turun itu pangkatnya kurang 1. Berarti jawabannya 10X pangkat 4. Oke, paham? Nah, kalau Pak Sad punya seperti ini, X pangkat 3, berarti kalau diturunkan gimana? Berarti ini dikalikan depan. Depan berapa? 1. Berarti 3 kali 1, X pangkat 2. Berarti 4X pangkat 2. 3 X pangkat 2. Gampang ya? Contoh lagi misal 4X. Berarti kalau diturunkan ini pangkatnya berapa toh? Kalau nggak ada itu pangkatnya berapa? Pangkat 1. Ya enggak? Nah, ini langsung Pak Sad kasih cara simpelnya karena nanti turunan akan kita bahas di bab kedua. Jadi ini Pak Sad kasih yang simpel aja ya. Kalau model seperti ini ya, 4X diturunkan menjadi 4. Kalau 3X berarti turunannya 3, 5X berarti turunannya 5. Berapapun ya. 1000X berarti turunannya 1000. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, oke. Berarti, nah,
Kalau limit X mendekati 2, soalnya tadi ya, X kuadrat min 4, X min 2, berarti coba kita turunkan. Turunan dari 2X, turunan dari X kuadrat, halo, turunan dari X kuadrat, 2 kali 1. ya berarti 2 kali 1 X pangkat 1. 1 ya, berarti 2 X pangkat 1 kan tidak perlu ditulis pangkatnya, berarti 2X. Ini saya tulis 2X. Nah, turunan dari X, oh ya, kalau nggak ada X-nya, berarti ini tidak perlu diturunkan. Jadi turunannya 0. Jadi dihilangkan saja. Nah, sekarang kalau turunan dari X, berapa? Halo? 1. Belum lupa kan? Dileng-leng mau. Turunan 2X kuwi loro, 3X telu, 4X 4, X 1. ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja X-nya kita bagi dengan 2. Berarti 2 dikali 2 dibagi 1. Benar kan? 4. Jawabannya tetap sama, ya. Ketemunya 4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Halo. Nah, sudah paham? Insya Allah. Mbak Dut? Sudah paham, Mbak Dut? Shalom. Mbak Elsa? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, jadi itu tadi ada 2 cara untuk mencari nilai limit, yaitu yang pertama pemfaktoran, yang kedua dengan cara turunan. Nah, ini Pak Tatabos ya. Nah, oke. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Limit dari limit dari X mendekati 1, 5X pangkat 3 plus 7X pangkat 14 plus 6 plus 6. jadi 8X pangkat 5 plus 4X pangkat 9 min 6. Nah, untuk mencari limit, tadi kan langsung kita substitusi ini ya. Kita substitusi X-nya sama dengan 1. Kalau ketemu 0 per 0, berarti kita faktorkan atau kita turunkan. Ya. Nah, kalau ketemunya tidak 0 per 0, maka hasilnya ya 1. Oke. Kita coba X-nya diganti 1. Berarti 5 kali 1 pangkat 3 Kali 1 tambah 7 1 pangkat kali 14 1 tambah 6 per 8 ya 1 pangkat 5 plus 4 1 pangkat 9. Nah, makanya kemarin ada materi prasyarat modelnya seperti ini ya, supaya kalian tahu cara menghitungnya. Oke, bilangan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Berarti tinggal 5 ditambah 7 ditambah 6 dibagi 8 ditambah 4 dikurangi 6. Ini 12 tambah 6 itu 18. 12 kurangi 6 itu 6. 18 bagi 6. Nah, karena hasilnya kok
bukan 0/0, maka berarti inilah jawabannya. Nah, kalau ini hasilnya 0/0, maka kalian perlu memfaktorkan atau menurunkan. Jadi jawabannya adalah 3. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Betul? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke, berarti kalian yang sudah bisa membuka ini, nanti juga silahkan segera dibuka untuk mendapatkan centang. Oke. Nah, ini kita masuk sifat-sifat limit fungsi. Oke, sifat-sifat limit. Di sini ada beberapa ya, ada 8. Ada 8 sifat. Ini limit fungsi dari suatu bilangan itu adalah bilangan itu sendiri. Ini tadi sudah Pak Sat jelaskan ya. Jadi limit dari suatu bilangan itu adalah bilangan itu sendiri. Misal, limit X mendekati 10 dari 14, maka hasilnya 14. Jadi hasilnya bilangan ini sendiri. Terus limit dari X mendekati A, ya sama dengan A itu sendiri. Mungkin Pak Satrasa tidak perlu kita bahas yang ini. Sepertinya sudah. Oke, kita next saja. Nah, terapkan sifat limit dan berapa hasil. Nah, kita punya contoh satu ini. Ya, seperti biasanya, untuk mencari nilai limit itu kita tinggal masukkan angkanya. X mendekati 2, berarti kita ganti X dengan 2. Bedimen. Oke, berarti langsung ya. X-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 2. Ini 4, ini 6, 12. Oke, ini dipangkatkan dulu ya. Berarti 4. 4 kali 3 kan 12. 4 tambah 12. 16. Oke. Ada yang masuk. Mbak Sofi. Dimu. Mbak Sofi, akunnya sudah diaktifkan belum ya? Halo, Mbak Sofi. Oh, tidak bisa didengarkan. Ini siapa yang rombongan akeh meniki? Asrama, Pak. Oh, iya ketok nonton HP siji ngene iki. Ketok banget. Ya. Oke, kita nah, ini sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, kita next. Lah, deket layarnya. Satunya, Pak. Apa sih? Oke, lanjut. Oke, kuncinya kalian bisa mengerjakan soal limit itu kalian bisa hitung-hitungan. Nah, ini contoh lagi. Bawahnya sebenarnya sudah ada, tapi pengen ngorek-ngorek aja sendiri di sini ya. Nah, kita ganti dengan X-nya sama dengan negatif. Ini apa sih yang banter kamu? Ya, diganti dengan negatif 3. Berarti negatif 3 kuadrat
dikurangi 5, terus dipangkatkan 3. Ini ya. Negatif 3 kuadrat berapa? Negatif 9 atau min 9? 9. Min 9? 9. Ya. Plus, Pak. Dikurangi 5, dipangkatkan 3. 9 kurangi 5, 4 pangkat 3. 4 kali 60. Gampang ya? Sepertinya masih mudah ini. Sampai contoh kedua. Soalnya angel Pak. Gampang. Lagi gampang angel. Oke. Untuk kegiatan belajar 1 sudah selesai. Ini sudah masuk rangkuman materi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nanti ini bisa kalian kerjakan ya, tes formatifnya ya. Oke, kita masuk kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2. Oke, ternyata limit hanya ada 2 kegiatan belajar ya. Berarti hari ini bisa selesai 1 bab ya. Nah ini sudah masuk kegiatan belajar 2 ini? Pak. Oke. Ini tidak begitu. Lah ini loh ya. Hasil limit bentuk tentu. Hasil limit bentuk tentu. Oke, next dulu. Intinya Pak Sat kasih tahu, kasih trik ya. Nanti, oh ternyata limit itu memang mudah. Nah, ini pembahasannya kan nenek, tak delik nih saya. Oke, nih. Limit X mendekati 1 dari 5X pangkat 3. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Ini gampang ya. Limit X mendekati 1, 5X pangkat 3. Berarti gimana tadi? Ayo. 5 dikali 1 pangkat 5, 1 pangkat 3 berapa? 1. Jadi 5 kali 1. Lu gampang ini kok ya. Oke, nomor 2. Ini nomor 1. Nomor 2. Limit X mendekati negatif 1, 4 min 3X per min 2X. Yuk. Bareng X-nya diganti dengan min 1 ya. 4 dikurangi 3 kali min 1 bagi min 2 dikali 2 min 1. Nah ini dikalikan dulu. Min 3 kali min 1 berapa? Plus ya, berarti 4 plus ya, ini ya dibagi 2 kan? 7 per 2. 7 per 2. Wes ngene wae asah di terus deh. Jawabannya 7 per 2. Loh, gampang ora? Nggih. Ya. Oke, nomor 3. Limit X mendekati 3, 2X min 3 per X min 3. Yuk. X-nya diganti 3, berarti 2 kali 3 min 3 per
3 min 3. 2 kali 3? 6 kurangi 3? 3. 3 kurangi 3? 0. 3 bagi 0? 3 bagi 0? Halo. Udah Pak. Hingga, Pak. Ya. Berapa? Hingga. Berapa? Tak terhingga. Betul sekali. Simbolnya ini ya, tak terhingga. Jadi ini tak terhingga. Oke, gampang ya. Sampai nanti yang ditanyakan. Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 1. Nah, ketemunya 5. Nomor 2. Lu kok 7/3? Oh, ini salah berarti ini. No. Ya, yang salah ini. Ini salah, harusnya 7/2. Karena ini perkalian ya. Ini perkalian. Iki rada ngelu sing gawe iki. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Duh, nomor 3. Next pack. Apa baru-baru? Nomor 3. Nah, jawabannya tak terhingga. Nah, khusus dalam limit, ketika hasil limitnya berbentuk A per 0, maka nilainya sama dengan tak terhingga. Hal ini dikarenakan bentuk grafik fungsi fx A per x untuk x mendekati 0, nilainya mendekati tak terhingga. Oke, dan seterusnya, ini Pak Setapus ya. Oke, karena di sini sudah ada semua, jadi tidak perlu dicatat. Oke. Kita next. Ini tadi juga sudah, ini sudah. Nah, ini seru ini. Ini cara pemfaktoran. Oke, yang nomor 2, kita bahas nomor 2. Ini lihat ya, menyelesaikan limit dengan cara pemfaktoran. Oke. Tapi yang kita bahas yang nomor 2 saja. Ini nomor 1 sudah kita bahas tadi ya. Oke. Nah, kalau ada bentuk limit x mendekati negatif 2, x pangkat 3 plus 8 per x plus 2. Nah, karena untuk memfaktorkan bentuk x pangkat 3 plus 8 itu menjadi seperti ini, itu sepertinya sulit sekali. Nah, tadi berarti Pak Sat tawarkan pakai turunan. Ya. Maksudnya ora turunan meneh koncone ya. Tapi pakai cara menurunkan. Nah, ayo masih ingat nggak tadi? Turunan dari X pangkat 3? Oh ya, Pak saya tekankan sekali lagi. Oke, Pak saya tekankan sekali lagi. Untuk mencari nilai limit, yang pertama kalian substitusi dulu. Nah, kalau hasilnya kok 0 per 0, baru kalian faktorkan atau kalian turunkan. Gitu ya. Berarti langkah pertama ini. Kalian cari dulu, kalau 0 per 0, berarti kalian turunkan boleh, terus faktorkan juga boleh. Nah, kalau Pak Sat suka yang turunan, karena paling gampang. Oke, turunan dari X pangkat 3 tadi berapa? 3 X pangkat. Oke, diulangi dulu. 3 kali 1 X pangkat 1 X 2 ya. 2. Oh iya.
Nah, turunan dari 8 hilang karena nggak ada X-nya. Per turunan dari X tadi berapa? 2 Turunan dari X tadi berapa? 1. 1. Sapa mu sing isa hileng mo? Tak beleni meneh ya. Mula dicatat diiling-iling ya. Turunan dari 2X itu 2. Turunan dari 3X. Ya, turunan dari 4X. Ngerti aku 4. saiki. Kalau turunan dari X 1. 1. Oke, ini jelas ya. Mau kowe. Gila, Pikiran aku apa? Ini siapa yang lagi padu gimu? Oke. Terus yang ini bagi yang baru hadir sepertinya kan masih belum paham ya. Turunan dari X pangkat 3. Tadi caranya gimana? Pangkatnya dikalikan dengan bilangan depannya. Karena ini enggak ada bilangannya berarti 1. itu nilainya 1. Berarti 3 dikali 1 X pangkat. Nah, pangkat 2. Ingat ya, turun berarti pangkatnya selalu berkurang 1. Nah, berarti 3 kali 1, 3 ya, 3X pangkat 2. Berarti ini 3X pangkat 2. Dibagi 1 nggak perlu. Nah, berarti hasilnya gini ya. Nah, X-nya tadi kan ini, negatif 2. Berarti 3 negatif 2 pangkat 2. Nah, bagi 1 kan tetap ya. Negatif 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 3 Yang kali ada 12. 12. Anu, Pak. Hasilnya tetap sama. Oke, jelas ya? Kamu sudah ada yang ditanyakan? Halo. Halo. Halo, guys. Pak. Oke, kita lanjut. Ini suara saya masih terdengar nggak? Masih. Enggak. Oke, next. Masih, Pak, masih terdengar, Pak. Iki sopo meneh iki mau? Arbaatun, Pak. Oh, Mas Herian. Herian. Mas Herian, akunmu lek diaktifke. Nggih, Pak Turene. Ojo enggak nggih, no. Urung aktif tekan saiki lho ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah. Ini. Dengan substitusi langsung. Oke, nomor 3. Aku napa? Modul. Kan Oke. Halo. tenan suka kono. Ini Delok kanan yang X mendekati min 1, 2X kuadrat, min X, min 3, per 3X kuadrat plus 8X plus 5. Oke, kalau cara turunan seperti ini ya. Nih, ini coret. Berarti tinggal 2X min 3 dibagi 3X plus 5. Terus disubstitusikan nilai X-nya sama dengan min 1. Ya. racaninya. Ketemunya negatif 5/2. Ya, pasti biasanya. Yang Pak Sat sampaikan itu pakai cara turunan. Oke, kita turunkan. Oke, kita turunkan. 2X kuadrat turunannya berarti 2 kali 2X pangkat
1 ya. Dikurangi. X tadi turunannya? Min 1. Ya. Oh, ini turunannya? Min 1. Habis, hilang. Per. Ini turunannya? Berarti 2, 3, X pangkat? 1. Ya. Plus. Ini 8X turunannya? 8. Oke, gitu ya. Berarti sama dengan, nah, 2 kali 2, 4X min 1. Yang bawah, 6X plus 8. Nah, kemudian X-nya kita ganti dengan negatif 1. Oke. Berarti 4 dikali negatif 1 min 1 per 6 kali negatif 1 plus 8. 4 kali min 1 min 5. Ya, ini kan min 5, min 4. Min 4, min 1, min 5 ya. Ini min 6. Min 6 plus 8? 2. Tetap jawabannya sama. Negatif 5 per 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ada ya? Oke, next. Apa? Sudah. Karena akun mungkin yang gue jual, yang gue akun, yang gawe akun kono semuanya. Satria. Oke, ini kita sudah selesai. Senang, Congratulations. Sudah selesai. Jadi untuk materi limit kita sudah Siap, selesai. guys. Berarti tugas kalian, nah tugas kalian segera menyelesaikan tes formatif untuk KB1 dan KB2. Oke. Ini kita coba saja untuk yang tes formatif KB2-nya. Oke. Ini tidak ada waktunya ternyata ya. Jadi ada 3 kali percobaan, waktunya unlimited atau tak terbatas. Silahkan gunakan waktunya untuk mendapatkan tertinggi. Oke, kita coba kuisnya. Nah, oke, nilai dari limit X mendekati 2, X kuadrat min 8X plus 12, X kuadrat min X min 2 sama dengan. Nah, ini kira-kira mau cara pemfaktoran atau cara turunan? Oke, kayaknya tadi Pak Sat belum sempat menjelaskan yang pemfaktoran secara detail ya. Oke, Pak Sat kasih tahu yang cara pemfaktoran. Untuk memfaktorkan bentuk ini, X, saya orang tak cetok tadi. Nah, X kuadrat min 8X, kita ulangi. X kuadrat min 8X plus 12. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Sebenarnya caranya simpel. Kalau kalian terbiasa menggunakan ini, maka kalian cepat mengerjakan soal seperti ini ya. Oke, cari 2 bilangan. Kalau dikali itu 12. Kalau dijumlah min 8. Ya.
Cari dua bilangan, kalau dijumlah itu negatif 8, kalau dikalikan 12. Kira-kira bilangannya berapa sama berapa? Bilangannya berapa sama berapa? Pak Men, kowe golek bilangan, nak dijumlah ke min 8, nak dipengke rolas. Piro. Oke, Pak Sat kasih triknya ya. Triknya dari sini. Nah, rolas kuwi rolas ping 1. Ya, 6 ping 2, 4 ping 3. Ya, Bra. Lah, sing enek kaitane mbek 8 kuwi kira-kira iki apa iki? 4 kali 2. Atau 2 atau 3? 3. Nah, yang ada kaitannya dengan 8 itu 6 sama 2. Nah, berarti yang kita pakai ini. Biar menghasilkan negatif 8 gimana berarti? Berarti min 6 sama min 2. Oke? 6 dikali min 2, 12. Benar ya? Min 6 ditambah min 2, min 8. Benar? Nah, berarti faktor dari X kuadrat min 8X plus 12 itu tinggal kita kasih X. Ini juga kita kasih X. Nah, X min 6, X min 2. Nah, untuk membuktikan ini benar atau enggak, kalian bisa mengalihkan. X dikali X, berarti X kuadrat. X dikali min 2, min 2X. Min 6 kali X, min 6X. Min 6 kali min 2, plus 2. Nah, berarti X kuadrat. Ini min 8 ya, min 8X plus 12. Nah, sama kan? Oke, jadi itu cara untuk pemfaktoran. Oke. Tapi kalian harus tahu cara ini ya. Walaupun pada akhirnya cara turunan itu cara yang paling cepat. Oke, ini Pak Satapus ya. Iya. Pak Sat gak keluar, guys. Oke, maaf. Colokannya kejabut. Repot, Pak. Ya, sorry guys. Panik. Oke, Pak Sat masuk lagi screen-nya. Nih, colokannya kejabut ini. Oke, sudah terlihat lagi. Sudah terlihat? Ore-orean wakeh ya. Nah,
Intinya itu tadi cara untuk memfaktorkan. Nah, ini penting untuk kalian ketahui, ya. Walaupun untuk mengerjakan limit kalian bisa menggunakan cara turunan, tapi kalian harus tahu cara untuk memfaktorkan seperti ini. Oke. Nah, karena ini caranya panjang, kita pakai cara turunan saja. Nah, langkah pertama kan kita substitusi dengan 2 ya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 8 kali 2 plus 12 per 2 kuadrat min 2 min 2. Berarti sama dengan, ayo bareng-bareng. 4. 2 pangkat 2, 4. Berarti 4. 16. 16. 12. 12. Yang bawah 4. 4. Taruh min 2. ditambah 4, Bang. Kemudian min 12. Min 12 ditambah 12. 0. Yang bawah 0, Pak. 0. Kalau hasilnya 0 per 0 itu gimana? Tidak mengisi. Ya, berarti diturunkan atau difaktorkan. Oke, kita turunkan saja. Turunan dari 2x. Turunan dari x kuadrat maksudnya. Malah wis tak jawab. 2x ya. Turunan dari 8x min 8. Yang bawah turunan dari x kuadrat 2x. Turunan dari x 1. Jadi langsung diganti x-nya dengan 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi 8. Berarti 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2, 4. 4. 4. Nah, karena kalian kemarin materi prasyarat sudah hafal, ya bisa ya, makanya ini gampang mengerjakan ini. Negatif telu. Ini telu deh. Ya, berarti negatif 4 per 3. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya A. Ya, ini ditambahkan sampai penuh ya. Oke. Nomor 2. Kita sampai jam berapa? Oke, satu lagi. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, nanti setelah itu kalian silahkan bisa bermain-main dengan soal ya. Bermain-main. Oke, satu lagi nih. Kita ganti dengan 3. Berarti 3 dikurangi 3 dibagi 2 kali 3 kuadrat min 5 kali 3 min 3. 3 kurangi 3. Nah, dhuwur wis 0 saiki. 3 kuadrat 9. 9 kali 2 18. 5 kali 3 15. 12 kurangi 15. Telu kurangi telu. 0. Nah, ketemu 0 per 0 berarti diturunkan. Cara yang paling cepat ya. Turunan dari X 1. Turunan dari 2x kuadrat 4x. Turunan dari 5x 5. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Halo, Betul. Bukan ya? Nah, sama dengan 1 per X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 4 kali 3 kurangi 5. Berarti ini 12. 12 kurangi 5. 7. Berarti jawabannya yang C. Oke, sudah ya. Insya Allah kalian sudah paham. Amin. Nah, tugas kalian ya, berarti untuk minggu depan, silahkan kalian lengkapi sampai tes formatif 2. Ya. Berarti centang sampai sini. Berarti ini nanti kecentang, ini kecentang, ini kecentang, ini kecentang. Lero, ini masih materi prasyarat ini. Yang limit. Nah, sampai sini kecentang. Ya. Jadi tes formatif kecentang. Apa? Ini kecentang. Diri kan diri saya diri. Formatif 1 kecentang. Terus ini juga kecentang. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Nah, misalkan nanti ya, ini Pak tips saja untuk terkait tes formatif. Tes formatif ini supaya kalian bisa, kalian tentunya harus punya catatan di buku. Ya, maksudnya apa? Kalau kalian mengerjakan tes formatif, setidaknya kalian tahu caranya. Nah, untuk tahu caranya berarti kalian harus mencatat. Iya enggak? Jadi Pak Sat minta untuk tes formatif nanti silakan kalian tulis di buku. Paham ya? Halo? Oke. Nah, jadi untuk minggu ini berarti untuk Sabtu depan ya berarti ya. Nah, Sabtu depan kalian harus sudah selesai sampai yang tes formatif 2. Kira-kira kebanyakan nggak? Kebanyakan? Ya udah, kalau kebanyakan berarti cukup sampai tes formatif 1. Ya. Tapi harus dicatat di buku soalnya. Soal beserta jawabanmu maksudnya. Oke. Jadi nanti kalau Pak Sat minta catatannya, kalian harus punya. Nggih tenan pore kok, nggih kayak jawab wong lemes ya. Oke. Berarti sampai tes formatif 2 tadi ya? Oh, berarti ora do ngantuk. Oke, sampai tes formatif 1 harus kalian centang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum kita tutup seperti biasa, kita lakukan apa jenengannya? Pemotretan. Iki amat pora iki ngene Mbak Ani Suryaningsih.
Pak. Ya amat ora wong sakmene iki. Tamat, Pak. Tak wakehne sih. Yuk dibuka videonya. Wih enak sing nang alas iki, Mbak Maratus iki. Pak ning alas duwe sinyal. Oke nang warung iki ya. Warung apa alas sih? Nah, Mbak Putri dibuka videonya. Iki nak sing ora buka video berarti wonge nang pasar. Pasarnya tutup, Pak. Ya kono buka dhewe bakul ya. Mbak Riki? Mbak Riki, Iya, Pak. videonya. Kamu tunjukkan kecantikanmu. Mbak Sophie? Caranya bikin layar depan gimana, Pak? Hah? Caranya di layar depan. Bikin dubur loh, Bang. Layar depan? Ya karena diwalek layarmu. Ah. Oh, Piye? Gitu. Nah. Mbak Rina ada? Mbak Rina? Mbak Jum? Iki Mbak Jum mau mlebu tok bar kowe ora semaur ya. Mbak Sophie? Pak. Mau teng pasar, Pak. Sampai aku ya nyauri kita ya. Mbak Jum, videonya dibuka. Mbak Rina? Sama Mbak Sophie? Oke, hitungan ketiga. Lu, malah metu wonge. Wah. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, dicoba dulu. Oke, bingung. Tapi kok akeh sing ra ketok ya? Oh, akeh sing ra ketok ya. Oke, ulang sekali lagi. 1, 2. Mbak Elsa. Mbak Jum, Mbak Rina, wis abaikan lah. Ora ketok wonge. 1, 2, 3. Oke. Gua enak sing kedep berarti merem berarti. Lah ini Mbak Wahyu ketutupan sih. Pisan kas, ketutupan siji mau. Satu. Yo, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, ini paling apik iki paling iki. Lah ra elek biasane apik. Nah, wis lah, kesel. Oke, kalau tidak ada yang mau dibahas lagi, nanti yang masih bingung dengan tugasnya bisa tanya-tanya temennya yang tahu. Ya. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Sinyal, Pak. Selamat menjalankan aktivitas. Masa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa cari tanda centang. Oke, Pak.